ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati pengurus masjid dan seluruh jamaah Fathul Qarib. Hari ini mungkin saya di sini bukan berceramah, bukan tausiah, bukan menggurui, mungkin membagi sedikit pengalaman tentang energi. Tapi saya nampaknya belum nyaman, masih ada, kita tunggu yang sholat mungkin sebentar lagi. Kalau enggak, kondek saya yang berbicara. Boleh saya tunggu beberapa orang lagi menyelesaikan sholat duhurnya, baru kita masuk ke tausiah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dalam kegiatan sehari-hari sering kita dengar, energi positif. Kita harus menjaga energi positif dalam kehidupan, baik di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun. Ada pertanyaan, apa itu energi? Ma huwa energi? Hari ini kita akan cerita 3 hal: energi, vibrasi, frekuensi. Energi adalah daya, vibrasi, getaran yang bergetar, frekuensi pada level tertentu. Seseorang bisa memvibrasikan, memancarkan energi positif pada level tertentu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dengan berdasarkan pada teori fisika kuantum, everything in the world is energy. Semua benda yang ada di alam ini bergetar. Doa kita energi, perkataan kita energi, kata-kata yang kita pilih memiliki energi tertentu, bacaan yang kita baca mempengaruhi energi kita, tontonan termasuk pikiran dan perasaan yang ada di dalam hati itu mempengaruhi energi tubuh kita. Saya di sini mau, karena ada yang putri ya, mau ambil satu contoh bahwa energi itu dari kata yang kita pikirkan, yang kita ucapkan mempengaruhi energi tubuh, baik meningkat atau berkurang. Siapa tadi mau jadi sampel satu? Di sini boleh. Pertama sekali coba tahan tangan segini ya, tahan kuat. Ibu coba pretest dulu, tahan sekuat ya. Oke, sekarang coba ucapkan, saya marah. Saya marah. Saya benci sama dia. Saya benci sama dia. Saya dendam sama dia. Saya dendam sama dia. Oke, coba kita tes lagi. Tahan seperti tadi ya. Nggak tahan ya? Lagi. Nggak tahan ya? Sekarang coba ucapkan kembali, saya sangat bersyukur hari ini. Saya sangat bersyukur hari ini. Saya sangat bahagia hari ini. Saya sangat bahagia hari ini. Saya sangat senang hari ini. Saya sangat senang hari ini. Kita coba tes lagi seperti tadi, tahan ya. Sudah kuat lagi ya? Terima kasih. Baik, itu hanya contoh kecil ya, bahwa perkataan yang kita ucapkan, baik itu positif atau negatif, mempengaruhi energi tubuh kita. Makanya kita balik ke Islam, falyaqul khairan au liyasmut. Itu bukan hanya sekedar anjuran dalam hadis, tetapi memang akan mempengaruhi energi tubuh kita. Nah, dalam kehidupan kita
ya sehari-hari di kampus ya, kan ada WA grup nih, ada WA grup nih, ada WA grup nih. Ada WA grup tertentu, di situ lebih banyak orang yang memposting, menchat, menulis pesan yang memuat energi negatif dalam tulisannya. Dari mana kita tahu? Ketika kita membaca, kita terasa, kok nggak enak ya baca postingan ini, kok nggak enak ya baca WA ini. Sebenarnya tulisan itu sedang bergetar pada frekuensi rendah. Dalam skala kesadaran David Hawkins, dalam penelitiannya, itu vibrasi rendah frekuensinya di bawah 200, di atas 200 itu sudah tinggi. Bersyukur itu sudah 500, sudah di-acceptance. Ikhlas, semua itu berada di frekuensi tinggi. Lalu bagaimana kita menjaga energi positif? Kita sadar bahwa kita sedang negatif, lalu kita coba naikkan dengan sudut pandang yang berbeda menghadapi suatu peristiwa. Misalnya Ustadz Amir ya, misalnya Ustadz Amir, beliau marah sama saya, mengatakan sesuatu yang membuat saya tidak senang. Lalu saya nggak usah pikir Ustadz Amir itu kenapa begitu sama saya, kenapa dia tadi mengatakan, nggak usah. Tapi kita memahami bahwa setiap orang berbuat, berkata, bertindak sesuai dengan SDM-nya saat ini. Kalau nanti fi yaumi minal ayyam fil mustaqbal dia mengupgrade diri, itu akan berubah kata-katanya, akan berubah sikapnya, akan berubah responnya. Jadi tidak perlu menghabiskan energi, kenapa dia tadi begitu, kenapa dia begitu, kenapa dia begitu. Capek hidup kita, energi kita terdrain terus ya, terambil terus. Ada yang tanya, Bu, jadi kayak mana Bu? Saya kadang-kadang palak kali sama suami saya, ngorok gede-gede kali sampai nggak bisa tidur. Nah, ini ibu-ibu kan curhatnya sama ibu-ibu ya. Terus saya katakan, jangan lihat dari pandangan negatif. Kalau lihat dari pandangan negatif, terganggu tidur karena suami ngorok. Tetapi pakai sudut pandang positif, sudut pandang bersyukur, supaya energinya tinggi nanti. Kita bilang begini, begitu mendengar suami ngorok, langsung kita ingat, ya Allah, alhamdulillah telinga saya masih bening mendengar, beda suara ngorok suami saya dengan suara detak jam di dinding. Coba kalau fungsi telinga diambil sama Allah, mau ngorok frekuensi berapapun tidak dengar kita. Itu satu. Terus saya bilang lagi sama ibu itu, satu lagi Bu, begitu dengar suami ngorok tidur, alhamdulillah ya Allah suami saya udah sampai nyenyak tidur sampai ngorok, ada di tempat tidur saya, bukan di tempat tidur perempuan lain. Bayangkan kalau suami karena ngorok kita marah, udah ke ya minta rumah lain, ngoninong lain, makin gak bisa tidur. Ya juga Bu ya, katanya begitu. Jadi semuanya bisa kita melatih, meningkatkan energi positif dalam diri kita dengan memakai sudut pandang positif terhadap peristiwa apapun. Karena itu semua terjadi pasti biiznillah, enggak ada yang terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu pada kultum siang ini saya ingin memesankan kita semua yang hadir termasuk diri saya sendiri, sekali lagi bukan menggurui, bukan menasehati, tapi mungkin sharing pengalaman yang berbeda karena kita tinggal di tempat berbeda, belajar dengan orang yang berbeda, bahwa pastikan kita hanya mengucapkan kata-kata yang positif, yang berenergi tinggi. Pastikan kita memposting yang baik-baik, menonton yang baik-baik, membaca yang baik-baik, supaya semua berdampak baik bagi energi tubuh kita dan energi orang-orang sekeliling kita yang kita vibrate energi kita sekian diameter, baik di rumah, di kampus maupun di kantor. Syukran jazila, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.